Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Imron Arifin MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Filsafat Pendidikan dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang problem filosofis pengembangan masyarakat, kebudayaan, dan pendidikan nasional. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Bagus Seto, Berlian Salsa, Citra Mawasda, Denada Aulia, Dini Rahmawati, Duratul Hikmah, Dih Ardini, Non Nutrixie, Prayoga Dwi, Salsa Regita, dan Uswatul Hasanah. Kajian yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu pengertian ilmu filsafat, unsur-unsur ilmu filsafat, jenis-jenis, contoh, pengembangan pada masyarakat dan problemnya, pengembangan pendidikan dan problem, serta pengembangan kebudayaan dan problemnya. Oke, yang pertama ada pengertian ilmu filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Philo yang berarti cinta, sophia yang berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, dapat disimpulkan, filosofia adalah orang yang mencintai kebenaran sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Kata filosofia ditransformasikan ke berbagai bahasa, yaitu dalam bahasa Arab disebut falsafah, dalam bahasa Indonesia yaitu disebut falsafat atau filsafat, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut sebagai filosofie. Pengertian filsafat menurut para ahli. Menurut John Dewey, pengertian filsafat adalah pengungkapan akan usaha dan perjuangan manusia secara terus-menerus. Menurut Plato, pengertian filsafat adalah ilmu yang berusaha untuk mendapatkan pencapaian atau kebenaran yang sebenarnya. Menurut Aristoteles, pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berisi kebenaran serta memiliki unsur-unsur meliputi ekonomi, metafisika, estetika, retorika, politik, dan logika. Ya, selanjutnya adalah jenis filsafat. Filsafat memiliki 6 jenis. Yang pertama yaitu estetika. Estetika membahas dan mempelajari keindahan dan mencari tahu bagaimana keindahan tersebut bisa dibentuk, serta bagaimana cara manusia merasakan keindahan. Yang kedua adalah estetika. Estetika yaitu mempelajari aturan serta norma yang dipakai masyarakat dalam berperilaku. Yang ketiga adalah metafisika. Metafisika yakni hakikat fundamental ketika seseorang berproses dalam menganalisis sesuatu yang berhubungan dengan realita keadaan. Yang keempat adalah logika. Logika yakni mendalami bagaimana kemampuan seseorang untuk berpikir secara tepat. Yang kelima adalah epistemologi, yaitu khusus membahas pengetahuan secara validitas data, asal mula, struktur, serta metodologi yang bekerja sama dalam menyusun pengetahuan manusia. Dan yang terakhir adalah filsafat ilmu, yaitu menjelaskan konsep ilmiah. Materi selanjutnya yaitu unsur filsafat. Menurut epistemologi, yaitu membahas secara teori atau objek. Menurut aksiologi, yaitu menelusuri tentang kegunaan ataupun substansi pemanfaatan, dan menurut ontologi, yaitu menelusuri sesuatu secara universal. Di sini saya akan menyebutkan contoh dari ilmu filsafat. Contoh ilmu filsafat itu ada 5. Yang pertama itu ada metode kritis yang bersifat analisa, istilah, dan pendapat. Kemudian disistematiskan dalam hermeneutika. Yang kedua itu ada metode skalastik, metode yang menunjukkan kaitan erat dengan metode mengajar. Yang ketiga itu ada metode empiris eksperimental. Metode ini membutuhkan eksperimen yang ketat guna mendapatkan bukti kebenaran empiris yang sejati. Yang keempat ada metode filsafat intuitif, metode yang tidak bertumpu pada intelektual dan rasionalisasi manusia, namun tidak bersifat anti-intelektual. Metode ini mengajak kita berpikir dalam semangat untuk bisa menganalisis suatu keyakinan tanpa terjerat oleh rasio dan logika. Dan yang terakhir ada metode filsafat matematis,
merealisasikan segala kelebihan logika, analisa geometris, aljabar, dan menghindari kelemahannya. Problem filosof pengembangan dalam masyarakat. Pengembangan dalam masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya pengembangan kondisi masyarakat secara sistematis dan terencana. Pengembangan masyarakat juga dapat diartikan sebagai usaha dalam memperdayakan masyarakat lapis bawah sehingga dapat meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas hidup yang lebih baik. Saya, Uswatul Hasanah, akan menjelaskan mengenai problem pengembangan masyarakat. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong masyarakat untuk terus mengikuti arus perkembangan. Perkembangan teknologi ini memiliki dampak positif bagi para pembisnis. Para pembisnis yang paham akan teknologi dapat memasarkan produknya secara online maupun aplikasi jual beli online. Akan tetapi, bagi para pembisnis yang gagap akan teknologi akan merasa kesulitan untuk memasarkan produknya dikarenakan kekurangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Problematika tersebut termasuk dalam problematika epistemologis, yaitu problematika yang berkaitan dengan hakikat ilmu pengetahuan. Pengertian pengembangan dalam pendidikan. Dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan adalah sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi yang membawa, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu problem filsafat pendidikan. Pendidikan adalah masalah manusia, jadi seluruh segi kehidupan manusia akan menjadi tolak ukur pemikiran. Pakar ahli Lambar Nadib mendefinisikan filsafat pendidikan yaitu sebagai ilmu pendidikan yang bersendikan filsafat yang diterapkan dalam usaha pemikiran dan pemecahan masalah pendidikan. Dari definisi tersebut, dapat kita tarik kesimpulannya yaitu filsafat pendidikan dapat dikaitkan dengan problema-problema pendidikan yang bersifat filosofis, yang memerlukan jawaban yang filosofis pula. Selain itu, filsafat pendidikan dapat dikaitkan dari ide-ide filosofis yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nurti Sabita. Saya akan menjelaskan tentang problem filosofis pengembangan dalam kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil budi manusia, dikenal sepanjang sejarah sebagai milik manusia yang tidak kaku, melainkan selalu berkembang, berubah, dan membina untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan zaman tradisional untuk memasuki zaman modern. Oleh karena itu, filsafat kebudayaan memiliki tanggung jawab moral menuntut dan mengarahkan manusia dalam kebudayaan ke arah perkembangan yang wajar berdasarkan kriteria dan prinsip-prinsip, agar tujuan kebudayaan dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia dapat tercapai. Dari penjelasan tersebut dapat dipastikan akan muncul problema-problema budaya yang bersifat filosofis. Sekian dan terima kasih. Saya, Salsa Regita, akan membacakan kesimpulan dari materi yang kelompok kami sampaikan tadi, yaitu problema filosofis merupakan kajian secara mendalam tentang dasar-dasar suatu masalah yang dapat muncul dengan berbagai macam persoalan, sehingga diperlukan metode filsafat sebagai penyelesaian untuk menjawab beberapa persoalan seperti landasan estetika, etika, metafisika, logika, filsafat ilmu, dan epistemologis. Dan dapat diambil contoh persoalan adalah filsafat ilmu untuk proses berpikir. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.